Oh, putranya sekolah ten pundi? Oh, ya apa-apa. Semua baik-baik.
Nun sewu monggo pangandikan kita miwiti nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sesepuh yang bini sepuh ingkang tubuh kilomatan, para alim, para ulama ingkang prenten dalu tansah sumanding kitab wahyu ning ilahi rabbi, ingkang tansah kula dherehi fatwa-fatwanipun, para dwija, para pangarso sekolah, pangarso K3S so saprangkatipun ingkang tubuh kinurmatan, para kadang perdo wudo ingkang cilakat ing manah. Sepisan wonten ing enjang menika monggo panjenengan sedaya lan kula tansah munjuaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking kanugrahanipun Gusti panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal wonten ing bahagian menika kanthi boten wonten alangan satinggal menapa. Salam selawat mugi konjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenengan sedaya lan kula tansah dherekaken risalah-risalahipun lan kula lan panjenengan sami mawantu-wantu syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin. Niki sedinten badhe matur kados niki mawon. Sepertinya ini gitu. Saya yang tidak sanggup. Oke Bapak Ibu, ini karena pekan terakhir ya, hari Kamis pekan terakhir kan menggunakan baju adat dan juga ya bahasa daerah gitu. Inggris gimana? Buat anak. Oke. Jadi ini seperti baik Bapak Ibu, tadi pengantar gitu ya, saya menyesuaikan Ibu Korwil karena beliau mengawali sambutan dengan bahasa Jawa. Saya mencoba geladen geladen latihan. Pada kesempatan pagi hari ini saya mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya berdiri di sini. Saya berdua dengan Ibu Nurul Rahmatulisa. Saya perkenalkan namanya dulu, nanti perkenalan lanjutan pada sesi beliau. Nah, saya sampaikan
Nama beliau Ibu Nurul Rahmatunisa, SPD dari SD Negeri 3 Kebun Dalem, Kecamatan Bawah. Kalau saya sendiri tidak perlu kenalan ya Bu Sri ya. Kalau di sini sudah biasa ketemu dengan Pak Idam, dengan Pak Sato gitu. Banyak sekali di sini. Karena tetangganya. Kalau Pak Fadil Kebun Dalem 2, Bu Nurul Kebun Dalem 3. Saya sendiri Slamet Sugiarto dari Kecamatan Banjarnegara, unit kerja di SD Negeri 1 Ampel Sari. Dari Ampel Sari 1. Nggih, Polres Kidul. Nggih, dari Polres sekitar 1 kilo, gimana? 1 kilo. Dan iya, cek dari Polres 1 kilo ke selatan. Dan saya termasuk orang baru di Kecamatan Banjarnegara karena sebelumnya saya agak lama di Kecamatan Padepokan, hanya 13,5 tahun di sana. Oke, dengan Mas Aan dulu satu lifting, satu penempatan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kami akan membersamai panjenengan. Kami bukan narasumber, kami sebagai fasilitator, dan pada hari ini kami ikut belajar bersama panjenengan semuanya. Yang kedua, bahkan bisa jadi malah ini yang lebih utama, kita menyambung silaturahim, menambah persaudaraan di hari ini. Dan saya serasa kembali pulang kampung ke Wanayasa karena saya hampir 5 tahun tinggal di Wanayasa. Jadi ya ini 8 tahun yang lalu sehingga saya bernostalgia. Dengan Bu Nurul juga beliau alumni Kali Bening. Pada kesempatan hari ini nanti kita ada 3 hal yang akan kita lakukan bersama. Yang pertama berkaitan dengan asesmen sumatif akhir semester. Workshop ini nanti muaranya adalah terwujudnya soal untuk asesmen sumatif akhir semester 2. Sebelum itu nanti akan diawali dengan kita merefresh, memperbarui kembali pemahaman kita tentang asesmen kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, karena bentuk asesmen yang kita susun meminjam bentuk soal dari AKM, maka nanti kita juga akan bersama-sama menyegarkan pemahaman kita sekilas tentang AKM. Yang ketiga, nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kaidah penulisan soal yang dilanjutkan dengan kerja nyata, aksi nyata sing bener-bener nyata gitu ya. Yaitu kita akan berlatih untuk menyusun soal sesuai dengan kisi-kisi yang sudah Bapak Ibu persiapkan. Nampaknya sudah di-download dan sudah di-print out. Sampun nggih? Alhamdulillah. Ya, berarti kan sudah siap. Bahkan ada informasi nih bocoran halus, ada yang sudah mulai menyusun soal. Sebelum workshop sudah mikir gitu lah, ini kayaknya kisi-kisinya gampang dibuat soal. Nggak apa-apa gitu. Malah kami sangat mengapresiasi. Baik Bapak Ibu, untuk waktu tentang kita memahami kembali asesmen kurikulum merdeka, saya diberi waktu cukup setengah jam. Semoga kurang dari itu bisa selesai sehingga nanti beranjak ke materi yang lain. Sehingga mayoritas waktu kita 1 hari ini untuk kerja. Jadi teori sedikit saja karena Bapak Ibu semuanya sudah memahami. Sebelum ini sudah ada grup WA, sudah ada info-info, ada nutrisi-nutrisi yang harus dikonsumsi. Oh belum? Sudah. Kata Ibu Koordinator sudah.
Yang pertama adalah tersampaikan dan mendarat dengan selamat di HP panjenengan, yaitu panduan pembelajaran dan asesmen. Ada berapa buku? Soft copy-nya? Orang mendarat kesangsang gimana? Ada 2, okay? Yang covernya krem sama covernya biru itu berbeda sedikit. Kalau yang covernya krem itu untuk panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 13, kalau yang biru adalah PPA untuk kurikulum merdeka. Ada 2. Adakah yang sudah membaca secara lengkap Bapak Ibu? Tunjuk tangan. Ada yang sudah membaca secara lengkap panduan pembelajaran dan asesmen? Oh, baca judulnya. Atau ada yang sudah ngeprint menjadi dokumen sekolah? Ada atau belum? Belum. Oh iya. Itu ada 119 halaman. Saran saya Bapak Ibu, besok setelah menyusun soal selesai, buku panduan pembelajaran dan asesmen di print out di sekolah masing-masing. Itu menjadi modal utama Bapak Ibu dalam memahami konsep kurikulum merdeka beserta implementasinya. Mengapa? Karena di buku PPA itu dijelaskan secara detail, kemudian tidak terlalu panjang, langsung pada pokoknya terkait dengan konsep-konsep kurikulum merdeka. Panjenengan di sana perlu berkenalan terlebih dahulu mengenai istilah, kemudian konsep-konsep terkait dengan bagaimana penerapan mulai dari perencanaan pembelajaran sampai dengan asesmen, bahkan pelaporan di rapor itu ada semua. Itu dipadukan dengan yang panjenengan pelajari di PMM, beberapa topik aksi nyata yang sudah dikerjakan mungkin, tetapi di video yang sudah panjenengan saksikan di PMM sebenarnya itu adalah sama. Isi dari PPA yang di audiovisualkan yaitu di PMM. Sebagian topiknya di sana seperti itu. Nah, nanti ada semua ini Bapak Ibu terkait dengan asesmen kurikulum merdeka di sana secara lengkap gitu. Nah, kita ke awal pengertian asesmen di dalam kurikulum merdeka. Asesmen sebenarnya apakah sama dengan penilaian Bapak Ibu? Lebih luas. Nah, menurut beliau Pak Idam, asesmen itu lebih luas pemahamannya, maknanya, cakupannya daripada hanya sekedar penilaian. Oke, tepat sekali. Karena apa? Kalau berbicara penilaian, asumsi kita hanya seputar angka. Nilai 80, 70, 60, 100 di atas KKM dan seterusnya gitu. Tapi kalau asesmen bukan hanya sekedar itu, karena mulai dari awal, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana endingnya, ini yang disebut dengan assessment. Pengertiannya lebih luas. Nah, nanti bisa dibaca sendiri untuk materi ini, karena akan kami bagikan secara gratis. Gitu. Nanti melalui koordinator kami kirimkan materinya, kemudian hal-hal yang nanti sifatnya teoretik Bapak Ibu semua bisa mempelajari tersendiri. Namun demikian nanti beberapa poin akan saya sampaikan yang ke pokoknya saja. Jadi karena kita berbicara asesmen, itu mesti meliputi 3 hal fungsinya, gitu ya. Untuk kebutuhan belajar, kemudian perkembangan hasil belajar, dan juga pencapaian hasil belajar. Salah satu hal yang baru di dalam kurikulum merdeka adalah tidak ada KKM. KKM itu apa sih? Kriteria ketuntasan minimal, batas. Kalau dulu batas minimal, kalau kita melakukan lompat tinggi biasanya ada
mistar, ada palang ya, palang yang harus dilompati lah, itu ibaratnya KKM ini. Kalau nilai yang ada di bawahnya mistar, otomatis dia tidak memenuhi syarat. Yang tidak bisa melewati itu berarti dia dianggap belum mencapai KKM. Pemahaman kita dulu seperti itu. Sekarang di kurikulum Merdeka tidak ada KKM, adanya adalah KKTP. Kurikulum. KKTP itu singkatan dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita berbicara asesmen, harusnya kita diawali dari berbicara tentang konsep pembelajaran di kurikulum Merdeka tidak terpisahkan. Kenapa? Karena pembelajaran dan asesmen ini memang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita berbicara pembelajaran, otomatis nanti harus nyambung dengan asesmen, gitu. Satu kesatuan. Nah, makanya di buku itu disebutkan di awal sekali. Kalau kita berbicara mengenai buku, kita mengetahui isi awal buku itu sebenarnya bisa salah satunya dari pengantar. Pengantar bukunya mengatakan bahwa kalau berbicara tentang pembelajaran, maka otomatis asesmen. Kalau berbicara asesmen, mesti diawali dari pemahaman konsep pembelajaran yang benar. Tapi, ya, Bapak Ibu, berhubung kita forumnya ini adalah workshop, fungsinya menghasilkan produk. Gitu ya. Walaupun workshop ini sebagian sudah dilakukan oleh kita ya di rumah masing-masing. Konsep berumah tangga kan konsep workshop, iya kan? Bapaknya work, ibunya shop. Apalagi shopnya di Shopee. Biasanya sih modernisme ya sing sering check out. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu, sehingga kita untuk hari ini hanya sekilas saja. Kita nanti karena fokus ke kerja gitu. Kita tidak bisa mengulas kembali tentang konsep pembelajaran, apakah mulai dari pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana implementasi untuk menuju atau mengawali pembelajaran berdiferensiasi dan seterusnya, itu saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah memahami. Nah, inti dari asesmen di dalam kurikulum Merdeka itu ada berapa? Bapak Ibu, asesmen di dalam kurikulum Merdeka ada 2. Ini sudah tertulis, formatif dan sumatif. Ya, formatif dan sumatif. Ini ada papan tulis ya. Tapi nanti kalau apa namanya, nggak usah apa-apa. Nanti kelamaan tapi jadi saya butuh untuk menggambarkan asesmen formatif dan sumatif. Kalau dulu di awal kurikulum Merdeka kita kenal adanya asesmen diagnostik. Untuk saat ini perkembangannya asesmen diagnostik itu tidak digunakan lagi. Jadi sekarang yang digunakan disebut ada namanya asesmen awal. Kemudian asesmen awal ini merupakan salah satu jenis atau bagian dari asesmen formatif itu sendiri. Nah, bedanya asesmen formatif dan sumatif apa, Bu? Bapak-bapak, kalau formatif kapan? Awal, sebelum, dan pada saat proses pembelajaran, ya. Terus kalau asesmen sumatif akhir, ya, akhir. Paling gampang itu untuk membedakan. Walaupun nanti ada ciri-ciri yang lebih detail lagi, bedanya antara asesmen formatif dengan sumatif. Nah, mau saya sampaikan Bapak Ibu, ini secara teoretik nanti bisa dibaca lebih detail lagi. Ini di buku panduan pembelajaran dan asesmen juga ada. Nah, di dalam kurikulum Merdeka saat ini lebih menekankan kepada asesmen formatif dalam proses pelaksanaan pembelajarannya.
Begitu. Bukan berarti mengesampingkan asesmen sumatif, tidak. Kenapa Bapak Ibu? Karena prinsip pembelajaran yang dilaksanakan di kurikulum Merdeka itu yang berkaitan dengan asesmen formatif itu untuk mengetahui bagaimana tiap perkembangan proses belajar peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Nah, saya mau bertanya langsung kepada ibu-ibu sekarang. Pedoman panjenengan kalau mengajar di kelas sehari-hari bahannya apa Bapak Ibu? Mulang, masuk ke kelas, yang dipakai apa? Ya RPP, modul ajar, terus apa lagi? Buku apa Bu? buku ajar, ya. Sebelum itu semuanya, nah ini ada kata Pak Kitab ATP. Sebelum ATP apa? TP. Sebelum TP CP. Ya. Berarti konsep panjenengan pemahamannya sudah benar. Muara utama ya, atau sumber utama, sumber utama dalam proses pembelajaran pedomannya itu harusnya adalah CP. Capaian pembelajaran. Tapi di lapangan, apa di kelas? Di lapangan ini guru PTOK. Di kelas panjenengan kalau tidak ada buku teks biasanya mandan. Ya, dalam proses pembelajarannya. Ya. Ini fakta. Sebagian besar atau bahkan ya mayoritas di Indonesia Raya begitu. Mayoritas di Indonesia Raya begitu. Nanti di sini saja nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa. Ya, nutupi sebentar. Terima kasih Pak Joko, Pak Santoro. Pak Santoro ini Pak. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin lebih enak seperti ini. Kalau tadi ada CP, kemudian ada TP, kemudian ada ATP, kemudian ada MA, modul ajar. Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran yang paling utama harus dilihat oleh panjenengan sebenarnya adalah CP. Kalau mengajar panjenengan tanpa buku, tapi yang penting sudah memahami CP, logikanya bisa apa tidak? Bisa kan? Bisa, logikanya bisa. Kenapa? Karena capaian pembelajaran ini adalah hal yang mendasar, kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Dan saya yakin kalau panjenengan memahami, membaca CP, sudah tahu arahnya. Di kelas 5, mapel IPAS, CP-nya berbunyi, misalnya di dalamnya nanti menyebutkan peserta didik dapat memahami tentang konsep atau prosedur gitu ya, dan lain sebagainya mengenai, misalnya di situ kan ada disebutkan sebenarnya rumpun-rumpun materi, induk dari materi yang akan nanti diajarkan oleh panjenengan di kelas begitu. Maka Bapak Ibu, kalau sekarang yang terjadi, mohon maaf, sebagian guru dalam proses pembelajaran
ternyata tidak tersedia buku atau bahkan tersedia buku tetapi isinya tidak secara lengkap, tidak sesuai dengan CP, terus kebingungan, nah ini jadi pertanyaan besar gitu. Maka sebenarnya satu-satunya senjata untuk proses pembelajaran pada intinya adalah bukan buku paket, bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, kenapa? Banyak sekali sumber dari mana? Internet, dari buku yang lama pun bisa jadi materinya malah lebih dalam. Apakah boleh digunakan? Boleh. Yang terpenting jenengan paham tentang CP yang ada. Kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik jenengan pahami dulu. Bahannya apapun, bahkan sekarang dengan kurikulum Merdeka konsep ini lingkungan sebagai sumber belajar, ada kandang sapi di sekitar sekolah misalnya, bisa digunakan sebagai sumber belajar tentang apa? Sistem pencernaan pada hewan, tentang lingkungan, tentang rantai makanan dan lain sebagainya gitu. Sehingga banyak sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu, paradigma kita sekarang di kurikulum Merdeka harus kita rubah mindsetnya. Dalam proses pembelajaran, buku bukan satu-satunya sumber belajar gitu. Nah, terus dari capaian pembelajaran ini diturunkan secara operasional konkret, yaitu dalam bentuk tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran sudah dirumuskan, kalau Bapak Ibu guru belum bisa merumuskan tujuan pembelajaran sendiri tidak masalah. Banyak contoh di PMM. Ada apa tidak? Ada. Buka PMM, ada jendela bahan ajar, kemudian ada jendela TP garis miring ATP atau CP garis miring TP gitu ya. Nah itu dibukain semuanya. Semua mapel, semua kelas ada contohnya. Ada bunyi CP yang jelas. Panjenengan bisa ambil di situ, pahami. Oh ini yang diharapkan di kelas 6 mapel bahasa Indonesia, anak harus bisa begini ada semuanya. Contoh pemetaan tujuan pembelajaran yang dalam bentuk ATP itu juga sudah ada. Ini sudah ditentukan oleh pemerintah, mulai dari tujuan pembelajaran sampai modul ajar itu kewenangan dan kemerdekaannya guru. Kewenangan dan kemerdekaannya guru. Oleh karena itu Bapak Ibu, kaitan dengan asesmen bagaimana, kok kenapa ini harus kita pahami secara utuh? Iya jelas, karena nanti di dalam modul ajar yang panjenengan buat itu mesti memuat minimal 4 komponen. Di dalam modul ajar itu sekarang tidak rumit-rumit, tapi minimal ada 4 komponen. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua, belum sebelum ini, ya langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga, untuk melakukan pembelajaran ya, langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga, asesmen. Kemudian yang keempat adalah media atau bahan ajar. Dari yang ketiga ini, ya, tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, asesmen pembelajaran itu harus selaras, harus nyambung, gitu. Makanya kalau kita berbicara asesmen, sebenarnya harus nyambung dengan konsep pembelajaran yang dilaksanakan oleh kita semuanya. Nah, kembali ke ini tadi, kalau konsep tentang proses pembelajaran, tujuan pembelajaran ini harusnya dirumuskan oleh guru di setiap fase. Dalam satu fase ada berapa? 2. Misalnya fase A, guru kelas 1 dan guru kelas 2 itu harus berebut merumuskan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 dan kelas 2 itu dipetakan dulu. Dasarnya dari mana? Dari capaian pembelajaran. Karena capaian pembelajaran itu berbasis pada tiap mapel dan juga tiap fase. Ada tujuan pembelajaran fase, ada capaian pembelajaran fase, ada capaian pembelajaran
tiap mapel yang berbeda. Nah, konkretnya kalau kemudian misalnya di dalam satu fase itu ada 20 tujuan pembelajaran, maka ini diurutkan, berarti 20 tujuan pembelajaran untuk waktu berapa? 2 tahun. Jadi anak harus mengkonsumsi tujuan pembelajaran dalam satu fase atau 2 tingkat kelas sebanyak 20. Nah, ini sementara saya putus terlebih dahulu Bapak Ibu untuk konsep yang ini. Kita kembali ke konsep asesmen yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Asesmen ini ada 2 secara garis besar, formatif dan sumatif. Formatif ini juga ada 2, yaitu asesmen awal, kemudian selama proses. Kalau ini di akhir pembelajaran. Asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, kemudian selama proses pembelajaran, nanti panjenengan pahami ada di sini. Ya. Dari belakang terlihat, Bapak-bapak, terlihat tapi tidak terbaca. Kan jelas, kan ini terlihat tapi tidak terbaca. Tidak apa-apa, nanti bisa dibaca karena filenya akan dibagi. Bapak Ibu, untuk kurikulum Merdeka proporsi ya, asesmen formatif itu lebih banyak. Ya, lebih banyak. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran kepada peserta didik bahwa proses itu lebih penting daripada hasil. Gitu. Makanya sekarang sudah tidak ada KKN. Kenapa? Kalau dulu kan asumsinya baik guru, peserta didik, orang tua, bagaimana strateginya saya pelajaran matematika dapat nilai 100, bahkan 110 mungkin gitu. Dengan cara apa? Terserah. Termasuk ada yang mungkin bimbingan belajar, kemudian les privat dan seterusnya, karena orientasinya adalah bagaimana mencapai nilai 100, menyelesaikan soal-soal yang ada. Tetapi kita sekarang tidak, karena penanaman belajar kepada peserta didik ini kita dipentingkan kepada prosesnya. Nah, salah satu hal yang harus kita lakukan di dalam kurikulum Merdeka, mindset yang harus kita ubah adalah dengan berubahnya kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka, sejatinya bukan sekedar administrasi yang kita pentingkan, tetapi cara atau proses pembelajaran itu yang diutamakan, harus ada perubahan. Contohnya apa? Kita perlu banyak berinovasi, merancang ragam main, ya, ragam kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Karena apa? Diawali dengan konsep bahwa proses pembelajaran kurikulum Merdeka itu berpusat kepada siswa, kepada peserta didik, student center, jere andine begitu, bukan teachers center. Itu maksudnya menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan ataupun pemain yang mendominasi adalah guru, bukan, tetapi bagaimana peserta didik ini betul-betul diberikan keleluasaan, banyak kegiatan dalam memahami satu konsep pembelajaran tertentu. Misalnya, yang masih dulu kita sangat terkungkung adalah proses pembelajaran seolah-olah hanya ada di dalam kelas terus. Padahal kita sekarang diharapkan bisa mengeksplorasi, memanfaatkan sumber belajar di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Itu nanti akan memberikan pengalaman belajar yang sangat luar biasa. Ya, contohnya tadi yang sudah saya sampaikan, pembelajaran IPA tentang tadi sistem pencernaan ataupun rantai makanan bukan hanya sekedar uplek-uplek, ini di buku ini bagaimana, buku ini bagaimana, atau bahkan bisa jadi sistem pembelajaran yang seperti dulu ini yang saya gambarkan.
Baik anak-anak, tadi kalian sudah berdoa. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat. Coba dibuka itu buku yang sampulnya warna biru, halaman 30. Dibaca materinya sampai 32. Nanti setelah itu kerjakan Romawi A, Romawi B, gitu ya. Setelah selesai nanti lapor ya. Terus habis itu kita cocokkan. Itu dulu maksudnya pembelajaran bien lah. Student center ya. Betul itu Pak Idam, tapi student center sing salah kaprah gitu. Nah, terlalu student. Iya kan katanya guru sekarang dominasinya dikurangi, ya wis lah kon kayak gitu. Tetapi itu yang mohon maaf salah patrap gitu ya. Salah konsep, salah implementasi. Nah, konsep pembelajaran seperti itu harusnya di kurikulum Merdeka sudah tidak ada. Apalagi sekarang muncul mata pelajaran ke-11. Pelajaran apa anak-anak sekarang? Maestro. Ngertinya bocah itu loh, karena nggak ada buku yang lain kan? Nggak ada buku yang lain. Nah ini sih mohon maaf Bapak Ibu, harus kita rubah teman-teman. Kenapa? Demi bangsa dan negara. Asli gitu. Nah kita NKRI harga mati gitu jadi ya. Ya kita benar-benar mari kita ubah mindset cara pembelajaran kita. Udahlah tinggalkan hal-hal yang itulah demi menyempurnakan kehalalan hasil kerja kita. Gitu. Kenapa? Contoh tadi pembelajaran IPA apakah boleh didesain seperti pembelajaran seni? Boleh. Tentang rantai makanan, anak disuruh misalnya nanti aktivitas membuat poster kalau yang manual. Kalau yang sudah punya alat komputer banyak, diajaklah anak-anak bermain Canva, membuat mind map rantai makanan. Diajak ke pinggir sana, melihat secara langsung. Dia menemukan apa saja di sana rantai makanannya, digambarkan, dituliskan. Setelah itu masuk kembali ke kelas, dipresentasikan. Banyak sekali sebenarnya aktivitas-aktivitas inovatif yang harusnya panjenengan gali setiap hari. Cuma masalahnya memang betul Bapak Ibu, awal untuk mengubah diri kita agar greget punya inovasi itu butuh energi yang luar biasa. Itu tidak dipungkiri. Nah sehingga kurikulum Merdeka ini kuncinya ada pada cara pembelajarannya. Kalau kita berbicara asesmen misalnya, yang salah satu kita lakukan sekarang adalah yang kita workshopkan hari ini, Bapak Ibu, jangan dipahami ini sebagai sarana atau upaya untuk menyeragamkan jenis asesmen, bukan. Bukan itu tujuan utamanya. Panjenengan dihadirkan hari ini untuk melaksanakan workshop penyusunan soal adalah panjenengan dikuatkan kompetensinya menyusun salah satu jenis asesmen yang ada di kurikulum Merdeka. Bahwa tes tulis itu bukan satu-satunya jenis asesmen yang bisa dilakukan. Begitu. Nah, di waktu-waktu lain maka diharapkan melalui forum KKB dan sebagainya, panjenengan nanti dilatih untuk menyusun jenis asesmen yang lain. Nah, kalau tadi bentuknya ada jenisnya ada asesmen formatif, sumatif, di dalam asesmen formatif itu nanti sifatnya yang lebih sederhana, ringan. Asesmen formatif itu jangan dibayangkan jenengan harus menyusun soal-soal yang seperti ini, tidak. Asesmen formatif konkretnya nanti dalam pembelajaran hanya bisa dengan pertanyaan lisan, hanya bisa dengan emotikon. Anak itu kalau kelas bawah ya, kelas 1 misalnya, apakah kamu sudah memahami tentang konsep ya sederhana dan seterusnya. Terus bisa juga dengan teknik yang lain, penilaian teman sejawat. Bahasa kerennya adalah peer assessment.
Kelas atas bisa, kelas bawah bisa. Contoh nih, kalau saya gambarkan di kelas 5 materi IPAS, lingkup materinya adalah pernapasan pada manusia. Bisa dua anak dipasangkan, kemudian nanti satu anak saling bertanya secara lisan. Biasanya kalau kita berbicara tentang pernapasan pada manusia, tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik apa? Peserta didik dapat mengetahui atau mengenal bagian alat-alat pernapasan atau mengetahui nama-nama ya alat pernapasan. Nah, dari satu tujuan pembelajaran itu untuk asesmen formatif, jenengan jangan membuat soal-soal yang berat atau paling nanti seket. Enggak. Dengan pertanyaan ringan, Bapak Ibu bisa melakukan tes lisan atau misalnya anak nanti melakukan tadi yang saya gambarkan, peer assessment, penilaian antar teman, gurunya menyiapkan checklist. Misalnya peserta didik sudah mengetahui nama alat-alat pernafasan. Misalnya nanti yang disebutkan dia apa saja. Nah, nanti kalau yang berhasil disebutkan semuanya, anak yang tadi bertugas menanyakan atau menilai tinggal checklist gitu. Nanti gantian gitu. Ataupun dengan konsep yang lain. Semua contoh itu sudah ada di buku panduan pembelajaran dan asesmen. Maka kalau 119 halaman yang ada di buku itu jenengan khatam gitu ya. Dan nanti tidak perlu selenggarakan acara khataman PPA gitu, nggak usah. Hanya dibaca saja, nanti konsep itu panjenengan bisa pahami. Nah, di asesmen sumatif Bapak Ibu, karena di akhir pembelajaran, asesmen sumatif dilakukan kapan? Tiap akhir tujuan pembelajaran dan atau tiap akhir lingkup materi yang wajib ya, yang wajib. Nah, ini sudah disebutkan di sini Bapak Ibu. Nih, nanti yang lain tadi di atas secara teoretik panjenengan baca sendiri. Asesmen sumatif di dalam buku panduan pembelajaran disebutkan itu jelas. Asesmen sumatif dilakukan tiap akhir tujuan pembelajaran dan atau tiap akhir lingkup materi. Ya. Adapun asesmen sumatif akhir semester dan sumatif akhir fase itu opsional. Itu secara regulasi seperti itu. Opsional artinya pilihan. Dilakukan ya kena, orang ya kena. Itu dengan catatan kalau Bapak Ibu guru semuanya dalam proses pembelajaran sudah yakin betul terhadap capaian pembelajaran yang sudah dikuasai oleh peserta didik. Wis yakin, oh, iki bocah wis ngelakoni 4 sumatif di semester 1, karena panjenengan di semester 1 misalnya mengajar 4 lingkup materi, sudah melakukan 4 kali sumatif, oh saya sudah yakin bahwa anak-anak ini sudah semuanya mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran merujuknya kepada tujuan pembelajaran yang dirumuskan gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu untuk sumatif ini dilakukan tiap akhir tujuan pembelajaran atau akhir lingkup materi. Inilah yang nanti menjadi bahan nilai raport. Jadi nilai yang dari asesmen formatif tidak digunakan untuk ditambahkan terus nanti gue nambah lagi, gue kerat baik lah nilainya, gue nambah dan keton keren sumber atau bahan yang untuk raport keton akeh ibaratnya keton nyambut gawe kok kan kepala sekolah kan jadi kaget tuh main temen ya nilainya tangan di 30 misalnya ada formatif 1 sampai 20 ditambah sumatif 1 sampai 20 ketonnya kan
ngedapi-dapi jebule salah konsep. Maka bahan yang digunakan untuk nilai rapot adalah nilai sumatif saja. Nilai normatif karena tadi sifatnya kan ringan, hanya mengkonfirmasi sejauh mana kemajuan proses pembelajaran yang dikuasai oleh peserta didik. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau kita langsung ke inti dari materi ini adalah bentuk asesmen formatif dan sumatif itu bermacam-macam. Kenapa? Nah ini sudah ada di buku panduan pembelajaran. Contoh bentuk asesmen tidak tertulis itu banyak. Kalau hari ini kita workshop penyusunan soal tertulis, ternyata itu hanya salah satunya. Contohnya ada diskusi kelas. Apakah bisa menilai kemampuan peserta didik dari diskusi kelas? Bisa, dibuat rubriknya, dilakukan pengamatan oleh gurunya. Oh, si anak ini di diskusi kelas bagaimana? Dibuat sendiri. Apakah ada bakunya? Tidak ada. Dirumuskan oleh siapa? Oleh guru sendiri. Arep gawe 5 kriteria ya oli, telu ya oli. Yang penting panjenengan tahu maksudnya, logis bentuk rubriknya. Itu. Drama bisa. Oh drama sih biasa kita, gurunya biasa drama. Hobinya nonton drakor mana gitu. Misalnya. Ya, produk. Ya, asesmen berbasis produk bisa, sudah biasa jenengan lakukan di mapel SBDP andalannya. Mapel matematika sudah biasa, mapel IPS membuat peta, membuat denah dan lain sebagainya. Nama Pak? IPAS itu juga sudah biasa sebenarnya, dan itu boleh, tidak harus dalam bentuk soal-soal yang seperti ini. Nah, karena soal yang karena asesmen yang sering kita gunakan adalah soal tertulis, maka yang sekarang kita workshopkan pertama supaya panjenengan punya keterampilan lebih di sisi itu, kita awali dari cara menyusun soal tertulis gitu. Ada presentasi bisa diamati, oh dari kelompok ini presentasinya dia bagus menguasai. Boleh, karena apa? Dengan presentasi itu kan anak nanti bisa terlihat mana yang dia sudah memiliki kompetensi. Presentasi dengan tes lisan kan beda-beda tipis kan? Misalnya beda-beda tipis. Ada anak yang kemudian mungkin punya kemampuan berbicara yang baik, yang bagus, presentasi, tapi delalah tulisannya orang pati yang main misalnya gitu. Sebenarnya dia kan secara konsep memahami, dia secara prosedural memahami, secara kompetensi dia berarti paham gitu. Maka bisa dengan presentasi, tes lisan, ya bisa. Secara detail nanti bisa dibaca sendiri. Ada observasi, ada kinerja, ada proyek, penilaian berbasis proyek, ada penugasan dan portofolio. Ini bentuk asesmen formatif dan sumatif yang tertulis. Ternyata ada temannya ini Bapak Ibu. Ini workshop yang kita lakukan ini di pojok. Sekarang tes tertulis. Mungkin nanti panjenengan bisa bersama-sama meningkatkan kompetensi untuk bagaimana menyusun asesmen dalam bentuk jurnal, dalam bentuk poster, dalam bentuk esai, dalam bentuk refleksi. Banyak begitu. Sehingga pemahaman awal Bapak Ibu semuanya ini harus diluruskan betul. Kemerdekaan menyusun asesmen di dalam kurikulum merdeka ini terletak pada panjenengan sendiri selaku guru di kelasnya yang paling memahami karakteristik peserta didik, gitu ya. Yang kedua, nanti panjenengan punya pemahaman bahwa asesmen dalam bentuk tertulis ini bukan satu-satunya jenis asesmen, begitu. Apakah ada yang orang atau peserta didik selama ini terbebani dengan jenis asesmen yang hanya tes tertulis? Ada kan? Bisa jadi ada, begitu. Termasuk saya juga. Saya dulu dari SD sampai SMA itu tidak menikmati proses pendidikan.
Saya termasuk tipikal gaya belajar yang memang ya mungkin karena secara IQ terbatas juga ya. Iki kenal dari gue kebenaran. Tapi saya lebih senang belajar itu bebas yang sifatnya menganalisis, mengamati, kemudian menuangkan itu sesuai dengan pemahaman saya. Tidak textbook. Nah, wong lapangan sih Pak, benar betul. Karena saya kecerdasannya lebih ke arah ke psikomotor dan itu harus diakui. Murid-murid kita juga sangat beragam. Maka Bapak Ibu nanti dalam menyusun asesmen sebaiknya beragam, ganti-gantian. Asesmen sumatif, akhir lingkup materi 1, misalnya menggunakan suruh bikin poster, dia disesuaikan tentunya lah dengan jenis mapel dan juga lingkup materi dan juga tingkat kelasnya gitu. Supaya apa? Nanti panjenengan tahu, oh si anak ini yang sebagiannya itu adalah anak yang gaya belajarnya auditori bisa terfasilitasi, yang gaya belajarnya visual bisa terfasilitasi, yang gaya belajarnya ke kinestetik juga bisa terfasilitasi. Jenengan nanti akan lebih paham, oke bocah anggar kon presentasi pinter banget tapi nang tulisannya sih kayak sandi rumput misalnya gitu kan, tetapi dia sangat paham secara konsep, dia bisa menerangkan tentang sistem pencernaan pada hewan, dia lancar, ini namanya ini, namanya ini, namanya ini dan seterusnya, bisa menjelaskan tentang teknisnya dan seterusnya. Di lain waktu ganti dengan jenis yang lain. Instrumen penilaian asesmen ada rubrik, checklist, catatan anekdotal, grafik perkembangan kontinum dan seterusnya. Nah, ini secara teoretik dan konsep nanti panjenengan pahami sendiri karena waktu kita terbatas, termasuk bagaimana cara scoringnya itu juga sudah ada semuanya. Nah, termasuk sampai kepada mekanisme kelulusan semua ini juga tidak perlu kita perpanjang sekarang. Inti Bapak Ibu yang saya sampaikan, panjenengan sekarang sudah paham bahwa asesmen itu ada dua, formatif dan sumatif. Bagaimana atau kapan panjenengan harus melakukan asesmen formatif, kapan harus melakukan asesmen sumatif. Yang kedua, konsep tentang asesmen sumatif ini sudah ada di dalam slide, nanti bisa diperluas pemahamannya di dalam buku panduan pembelajaran dan asesmen. Maka saya mohon dengan sangat panjenengan nanti bisa mencerna ya. Mencerna berarti diawali dari mengkonsumsi. Iya, ngeplok. Ngeplok bahasanya. Jadi mencerna panduan pembelajaran dan asesmen diawali dengan membaca secara utuh. Saya mohon dari 56 Bapak Ibu guru ini menjadi motor nanti di sekolah masing-masing. Buku yang sudah di print out, print warna KBB, mau 119 ini. Mau nang SPJ Bos akeh, penggandaan, ATK gitu kan, A4, tinta 120.000, mesti bulan kan tuh. Nah laporannya loh. Nah kita manfaatkan gitu. Maksudnya untuk dokumen-dokumen yang seperti ini di print semuanya berawal dari memahami konsep yang benar. Jangan terjebak pada kata-kata alah ora penting teori, sing penting prakteknya, mulangnya. Jangan terjebak pada itu Bapak Ibu. Kita melakukan hal yang benar mesti diawali dari pemahaman konsep yang benar dulu. Mungkin apa betul? Yakin nek guru agama mengajarkan tentang cara berwudu, aparat bilang, wis sing penting wudu orang usah pelajari fikih. Nggak mungkin kan? Harus mempelajari fikih berwudu, bagaimana ini harus. Lah sing penting Pak, mau wudu ini teles, tangannya teles, rainnya teles, kupingnya teles, rambutnya sikilnya teles. Padahal sebenarnya di situ ada pemahaman yang benar yang harus ditanamkan dulu. Ini juga sama dengan kita Bapak Ibu. Keterlaksanaan kurikulum merdeka harus diawali dengan pemahaman yang benar tentang konsep itu secara utuh. Dari mana? Nggih, maos nopo pedomane. Begitu. 119 insya Allah telung dina rampung. Bar nopo gawe soal mboten nopo-nopo. Ini kita supaya apa? Kita menjadi kolaborator, menjadi daya ungkit
percepatan kalau panjenengan 56 ini di Kecamatan Wanayasa supaya memastikan semua sekolah itu memahami penerapan kurikulum Merdeka dengan benar. Gitu dari saya, Bu Nurul. Untuk materi pertama luar biasa waktunya. Jadi kalau ini bisa diperpanjang akan lebih detail lagi, tapi saya mohon maaf ini sangat ready. Secara teoritik panjenengan nanti baca sendiri gitu. Untuk materi yang kedua nanti disampaikan oleh Bu Nurul terkait dengan konsep soal AKM gitu. Terima kasih Pak Slamet. Sebelum kita lanjut ke materi kedua, Bapak dan Ibu, kita di depan gate tadi saya sudah ngintip, sudah tersedia hidangan. Monggo untuk menikmati dulu. Waktu menunjukkan pukul 9.15. Coffee break 10 menit. Cukup ya Bapak dan Ibu? Oh, 15. Ya. Baik, 15 menit. Berarti nanti masuk kembali 9.30. Semoga Bapak Ibu.
Mau bayar Pak?